yaitu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan, kesempatan dan hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sama-sama kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengerti akan keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun mereka harus merangkak. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kunci kebaikan atau 10 kunci pensucian diri. Kata penulis rahimahullahu ta'ala wa hafizah, al-qa'idatu tsaminah, kunci yang ke-8 adalah takhayyuru al-julasa wa intiqa'ir rufaqa, memilih teman yang baik, teman yang saleh. Beliau berdalil dengan beberapa ayat atau beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis serta ucapan para ulama salaf. Dalil yang pertama adalah firman Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-Kahfi. Allah Jalla wa Ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan bersabarlah engkau bersama mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah. Siang dan sore mereka berdoa menyembah Allah Jalla wa Ala dengan ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah Jalla wa Ala. Dan janganlah engkau berpaling dari mereka karena menginginkan perhiasan dunia yang ada. Wala tuti' man aghfalna 'an dzikrina wattaba' hawahu wa kana amruhu furata. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya untuk berzikir kepada kami dan selalu mengikuti hawa nafsunya, karena orang yang seperti itu wa kana amruhu furta, segala urusannya itu berada dalam kerusakan. Seorang ulama tafsir yang bernama Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya Taysir Karimir Rahman menyatakan tentang ayat ini, fihal amru bi suhbatil akhyar wa mujahadatin nafsi ala suhbatihim wa mukhalatatihim wa in kanu fuqara fa inna fi suhbatihim minal fawaidi ma la yuhsa. Dalam ayat ini kata beliau terdapat perintah dari Allah Jalla wa Ala agar kita bersahabat dengan orang-orang yang baik. Yang kedua, dalam ayat ini ada perintah agar kita melawan hawa nafsu kita agar dapat bersahabat dengan mereka. Karena bersahabat dengan mereka orang-orang yang baik, terlebih lagi dari orang-orang yang ekonominya miskin, ini membutuhkan kesabaran. Di dalam surat Al-Furqan Allah Jalla wa Ala berfirman, wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan demikianlah kami jadikan sebagian kalian ujian, sebagai ujian terhadap yang lainnya. Atasbirun, akankah kalian bersabar ketika bergaul dengan mereka? Wa kana rabbuka basira, dan adalah Rabbmu maha melihat. Wa mukhalatatihim, agar kita bergaul bersama mereka, wa in kanu fuqara, sekalipun mereka adalah orang-orang miskin. Seperti perintah Allah dalam ayat ini kepada Nabi yang sallallahu alaihi wasallam, di mana mayoritas para sahabat beliau adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Bahkan sebagian mereka adalah budak sahaya atau mantan budak sahaya seperti Bilal ibnu Abi Rabah. Maka kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, fiha al-amru bi suhbatil akhyar wa mujahadatin nafsi ala suhbatin wa mukhalatatihim wa in kanu fuqara. Dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala memerintahkan
nabinya secara khusus dan umat beliau secara umum, agar bersahabat dengan orang-orang yang baik, agar melawan hawa nafsu, agar sehingga dapat bergaul dengan mereka. Wa in kanu fuqara, sekalipun mereka adalah orang-orang yang miskin, sekalipun mungkin ketika kita duduk ngopi sama mereka seringnya kita yang bayar, atau selalu kita yang bayar, justru itu adalah pemuliaan dari Allah. Jangan dipahami itu dikerjain, karena itu adalah sedekah yang akan menjadi anda masuk syurga melalui pintu sedekah. Nabi SAW bersabda, ayuhan nas at'imut ta'am wa afshus salam wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannah bis salam. Wahai sekalian manusia, sering-seringlah kalian memberi makan kepada manusia, tebarkanlah salam di antara kalian, dan jagalah salat tahajud, salat malam di saat manusia sedang terlelap tidur. Tadkhulul jannata bis salam, niscaya kalian akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan salam, selamat. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dan Nasa'i dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Insan, menyebutkan bahawa di antara kriteria orang-orang yang dijanjikan dengan syurga oleh Allah Jalla wa Ala adalah mereka yang bersifat wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Adalah mereka yang suka memberi makan yang mereka cintai, makanan minuman yang mereka sendiri membutuhkannya, menginginkannya untuk mereka sendiri, tetapi mereka lebih memprioritaskan saudara mereka yang miskin dan anak yatim. Yatiman wa asira, miskina wa yatima wa asira, dan mereka asira, tahanan-tahanan mereka. Dan justru tahanannya dikerjain, dizalimi, disiksa dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Islam. Sesungguhnya engkau tidaklah lebih berkuasa daripada Allah Jalla wa Ala terhadap tahananmu. Kemudian Allah katakan, mereka berkata, innama nut'imukum liwajhillah, kami memberi makan kepada kalian semata-mata karena Allah, tidak menginginkan balasan dan terima kasih dari kalian. Dan Nabi SAW bersabda, ma naqasa malu muslimin min sadaqah, harta seorang muslim seorang hamba tidak akan pernah berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan sedekah di jalan Allah itu seperti sebuah benih yang ditanamkan, tumbuh dari sebuah pohon yang memiliki 7 cabang, di setiap cabangnya ada 100 buah-buahan. Dan Allah akan melipat gandakannya sesuai dengan kehendaknya kepada siapa yang dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khairu dinarin amma anfaq dinarun anfaqtahu li ashabika fi sabilillah. Sebaik-baik uang dinar yang engkau keluarkan adalah dinar yang engkau keluarkan untuk sahabat-sahabatmu di jalan Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai seorang lebih dermawan sebelum hijrah untuk kemaksiatan ketimbang setelah ia hijrah. Sebelum hijrah dia siap menghabiskan uang 5 juta sekali duduk untuk masuk diskotik. Dia takdirkan, dia bayarin kawannya untuk masuk diskotik. Dia kasih rokok untuk rokok kawan-kawannya, dalam sehari bisa habis 2-3 bungkus. Dia siap memberikan uangnya yang banyak untuk kawan-kawannya di jalan kemaksiatan, di jalan maksiat. Tetapi begitu dia hijrah justru menjadi orang yang bakhil. Maka Nabi SAW menyebutkan keutamaan kita membantu memberi kepada kawan kita di jalan Allah Jalla wa'ala. Kemudian kata beliau, fa inna fi suhbatihim minal fawaidi ma la yuhsa, karena bergaul dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, terdapat banyak pelajaran yang tak dapat dihitung. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
Dan Nabi SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang itu akan terbawa dengan agama khalilnya. Khalil itu bukan sekedar orang yang kita kenal atau bertemu sekali dua kali. Khalil itu adalah orang dekat kita, orang terdekat, orang yang selalu bersama kita dalam sehari-hari kita. Ini namanya khalil. Maka Nabi katakan seorang itu akan terbawa dengan agama khalilnya, kawan dekatnya, orang yang ia cintai. Maka hendaknya kalian melihat siapa orang yang terdekat kalian, karena pasti akan terpengaruh. Nabi katakan terpengaruh, datang kita tidak, datang kita menyatakan tidak. Sehingga sebagian orang ingin ngetes imannya setelah hijrah, ikut menemani kawan-kawannya ke tempat maksiat, mau tes iman dulu, kira-kira saya istiqomah enggak kalau masuk ke dalam itu. Saya enggak ngapa-ngapain Ustaz, saya cuma minum Sprite di dalamnya. Mereka minum ya enggak, saya nemanin masuk ke dalamnya, saya cuma pegang Coca-Cola misalkan. Yang lain pada minum khamar, saya cuma masuk enggak ngapa-ngapain, mau tes apakah saya masih kuat. Iman itu bukan dites, iman itu diperintahkan oleh Allah untuk dijaga. Nah, jangan kita sok ngetes iman kita. Sebagian mereka yang tadinya telah bertemu dengan Nabi menjadi murtad setelah bertemu dengan Musailamah Al-Kadzab. Ia mengaku dirinya sebagai Nabi di negeri Yaman. Pada sebelumnya mereka telah belajar kepada Nabi SAW. Oleh karenanya Nabi SAW menyatakan, "Man sami'a bid-dajjal falyan'an." Barang siapa yang mendengar posisi Dajjal, hendaknya dia menjauh dari Dajjal, kata Nabi. Dengan justru mendekat. Kemudian Nabi menyebutkan sebuah cerita dalam riwayat yang sahih, ada seorang anak muda. Di awal kali dia ditangkap oleh Dajjal. Dajjal menampakkan syurga di tangan kirinya dan menampakkan neraka di tangan kirinya, memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka hujan pun turun seketika itu. Dan memerintahkan bumi yang kering kerontang untuk menumbuhkan tumbuhan, maka seketika itu tumbuhan bangun dan muncul di atasnya. Maka dia berkata kepada anak muda tersebut, "Apakah engkau masih ragu aku adalah Tuhanmu?" Dia pun menyatakan, "Aku sangat yakin bahwa engkaulah Dajjal yang Nabi perintahkan." Tetapi dia tidak menjauh dari Dajjal, lantas dia dibelah oleh Dajjal, kemudian dihidupkan kembali oleh Dajjal. Dia pun masih menyatakan, "Engkau adalah Dajjal yang Nabi beritakan." Sampai sekian kali dia diuji oleh Dajjal, akhirnya dia pun menyatakan, "Engkaulah Tuhanku." Al-Imam Az-Zahabi menyatakan, "Al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah." Hati manusia ini lemah, sementara syubhat itu menyambar-nyambar. Nabi SAW menyatakan, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ila man yukhalil." Seorang itu akan terbawa kepada agama orang terdekatnya. Orang terdekatnya koruptor, ujung-ujungnya dia akan korupsi juga. Teman dekatnya bandar sabu, ujung-ujungnya dia akan menjadi bandar sabu atau minimnya akan hisap sabu. Teman dekatnya adalah kawan-kawan yang suka mengambil terima uang panas, ujung-ujungnya dia juga akan suka terima uang panas. Teman dekatnya adalah orang-orang yang memprioritaskan dunia atas akhirat, sehingga rela mengorbankan prinsip-prinsip agamanya demi jabatannya. Maka ujung-ujungnya dia juga akan demikian. Lebih buruk dari itu, teman dekatnya pelaku syirik atau bid'ah, maka dia pun akan jatuh ke dalamnya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaknya sekalian melihat siapa teman dekatnya. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi, seorang ulama yang bernama Sulaiman Al-Khattabi, beliau merupakan ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau menyatakan rahimahullah, makna hadis ini, "La tukhalil illa man radita dinahu wa amanatah." Maksud hadis Nabi di atas adalah engkau jangan bergaul kecuali dengan orang yang engkau ridhai agama dan amanahnya. Fa innaka idza khalaltahu qadaka ila dinihi wa madhhabihi. Karena kalau engkau bergaul, bersahabat dengannya, dia akan menggiring engkau ke agama dan ideologinya. Engkau sadari ataukah tidak? Wala tuqarrir bidinik. Jangan engkau jadikan agamamu bahan cobaan. Wala tukhatir binafsik. Dan jangan menjatuhkan dirimu ke dalam mara bahaya.
fatukhalil man laisa mardiyan fi dinihi wa madhhabi, sehingga engkau bergaul dengan orang-orang yang tidak benar agama dan ideologinya. Ini beliau ucapkan dalam kitab Al-Uzlah halaman Safhah halaman 56, As-Sadisah wal Khamsun. Wa lihada yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Oleh karenanya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ahli tafsir di kalangan para sahabat. Ada sekian ahli tafsir di kalangan para sahabat Nabi. Di antara mereka yang paling ahli adalah beliau. Nabi SAW menyatakan man ahabban yaqra al-Qur'an ghattan kama unzil falyaqra ala ibnu ummi maktum. Ya. Atau ala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang benar seperti turunnya, hendaknya dia mentahsinnya kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud. Beliau menyatakan i'tabirun nasa bi akhdanihim fa innal mar'a la yukhadinu illa man yu'jibuh. Kalau kalian ingin kenal seseorang, ingin tahu bagaimana karakter, agama, ideologi dan prinsip seseorang, lihat saja siapa kawan dekatnya. Karena seorang itu tidak mungkin dekat kecuali dengan orang yang ia sukai. Ini kaidah. Ya. Sebagian pepatah Arab menyatakan anil mar'i la tas'al. Wasal qarinahu fa innal qarina bil muqarani yuqarinu. Kalau kamu ingin tahu tentang seseorang, tak perlu engkau bertanya siapa dia. Cukup dengan engkau bertanya siapa kawan dekat ia sehari-hari. Karena seseorang itu akan mengikuti kawan dekatnya sehari-hari. Ini kaidah. Yunana agam ijab barumurona. Ya laki ani inang rona. Hanapa ini tayang so ina agamian. Tayang matang sawangan iti uro-uro. Sawangan jai upiji. Apabila ada seorang datang ingin melamar anak kita, cukup dengan kita tanya siapa kawan dekatnya. Tidak perlu kita tanya kepada dia siapa kamu nak. Pasti dia akan menjawab dirinya orang baik. Cukup kita bertanya kepada orang lain siapa kawan dekat dia sehari-hari. Siapa kawan ngopinya, kawan dekat sehari-harinya. Iya dan billah na'udzubillah min dzalik, homo misalkan. Orang yang dikenal homo, bencong misalkan. Dia enggak jauh juga dari itu. Sekian persennya ada ketidaknormalan pada dirinya. Karena kalau dia normal enggak mungkin teman sehari-harinya bencong. Demikian pula sebaliknya, dia lebih buruk dari itu dalam urusan agama. Ada seorang ulama di masa tabi'in, ulama hadis, namanya Imran bin Hittan. Menjadi dai khawarij gara-gara menikah dengan sepupunya yang merupakan ustadzah khawarij. Sebelum dia menikahinya, para ulama di masa itu ingatkan dia, jangan nikah sama dia, itu ustadzah yang khawarij, bisa-bisa kamu yang terbawa kepada pemahamannya. Khawarij itu yang suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa besar. Ini khawarij. Ciri khawarij juga adalah membolehkan pemberontakan kepada penguasa yang sah dengan alasan yang zalim, dengan alasan tidak adil, sekalipun pemerintah masih muslim. Ini namanya khawarij. Di antara ciri khawarij juga adalah mereka mengingkari syafaat Nabi SAW di hari kiamat untuk umat beliau dari kalangan pelaku dosa besar, tetapi mereka mati tidak membawa tauhid, diberi syafaat oleh Nabi dengan izin Allah, maka mereka langsung dimasukkan ke dalam syurga. Ini khawarij namanya. Jelas ya? Nah, dia punya sepupu putri pamannya yang cantik jelita, ustazah khawarij di masa itu, yang memuji orang-orang yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, bahkan memuji Abdurrahman bin Muljam yang telah membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Para ulama ingatkan dia, jangan nikah sama dia. Baik, coba-coba masalah Rabi'ah. Maka dia menjawab, saya akan mendakwahkan dia dari dalam. Hai lo uragam, gimana pakak liji kan lo yang makaji. Itu yang uragam pandai mengkedek dengan abaji. Menanggem kawin, rupanya dia yang terbawa. Akhirnya Imran bin Hittan yang tadinya mengingkari kaum khawarij dan mencela Abdurrahman bin Muljam yang telah membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib, justru setelah itu dia memiliki bait-bait syair yang di dalam bait-bait syair tersebut dia memuji Abdurrahman bin Muljam, pembunuh sahabat Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib. Disebutkan di antara hal yang unik dalam kisah mereka berdua, istrinya berkata kepada dia, "Tayo dua pasti penduduk syurga."
kita berdua pasti penduduk syurga. Maka Imran bin Hittam bertanya kepada istrinya, kok bisa kamu pastikan? Iya, karena dalam Al-Quran dan hadis Allah dan Rasulnya menyebutkan orang yang sabar dan bersyukur tempatnya syurga. Aku diuji oleh Allah mendapatkan suami yang jelek seperti kamu, aku pun bersabar. Dan engkau mendapatkan istri yang cantik jelita padahal kamu enggak ganteng, kemudian engkau bersyukur, berarti kita berdua penduduk syurga. Kata istri dia. Nak pedih merupa orindang lagi macam mana? Cukup pedih. Allahul musta'an. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul jalisi salih was-su' ka hamilil miski wa nafikhil kir, fa hamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan teman duduk yang saleh dengan teman duduk yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau engkau bermain duduk bersama penjual minyak wangi, maka engkau akan diberikan hadiah sebotol minyak wangi olehnya, kalau dia dermawan tentunya, ya. Wa imma an tabta'a minhu, kalau dia tidak menghadiahkannya, maka engkau bisa membelinya dari dia. Jika juga tidak, maka engkau bisa mencium aroma yang enak darinya. Kan tidak pernah kita mencium penjual minyak wangi beongkot, ya kan, bepli, insyaallah enggak. Pasti sepelit-pelitnya dia untuk dirinya adalah bau minyak wangi dikit. Wa nafikhul kir, sementara kalau engkau duduk dengan pandai besi, bisa jadi dia akan membakar bajumu, sengaja maupun tak sengaja. Dan bisa jadi, dan paling minimnya engkau akan mencium bau yang tidak enak darinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari yang berasal dari Yaman Hudaidah radhiyallahu anhu. Apa makna hadis ini? Qala Al-Qadhi Iyad, diterangkan oleh Qadhi Iyad. Qadhi Iyad ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dan pendapat beliau sangatlah sering dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Ini sebelum Imam Nawawi. Qadhi Iyad rahimahullah. Nah, amat penting bagi kita untuk membaca dan mengetahui ucapan mereka ulama-ulama Syafi'i dalam beragama, agar kita tahu apakah kita telah mengikuti mazhab Syafi'i dengan benar ataukah tidak. Fi syarhihi li hadzal hadits, beliau ketika menerangkan hadis ini menyatakan, fihi tajannubu khulata'is su wa mujalasatil asyrar. Dalam hadis ini ada perintah untuk meninggalkan, menjauhi pergaulan dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang fasik, wa ahlil bid'ah, dan untuk menjauhi ahlul bid'ah. Ini ucapan Qadhi Iyad rahimahullah, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Wal mukhtabin, dan orang-orang yang suka ghibah kepada manusia. Mereka kata duk ngengayam tik karu dah keng gegop. Lewat motor kau berkomen, panen apanya kai kreditnya apa pengeji. Yang sebagian penyakit orang tanya, ya purusan kan, gak motor baru, inang baru purusan. Ya, tapi nak sebagai orang di penyakit, hana mangan abeh kuping mi hana ketemu keng gegop belum. Maka kata Imam Khattabi, Imam Qadhi Iyad, dalam hadis ini ada perintah dari Nabi agar kita menjauhi pergaulan dengan orang-orang yang buruk dan ahlul bid'ah serta orang-orang yang suka ghibah kepada manusia. Lianna jami'a haula yanfud atharahum ila jalisihim, karena keburukan mereka ini akan menimpa orang-orang yang duduk bersama mereka. Wal haddu ala mujalasatil akhyari wa talaqil ilmi wal adab, dan hadis ini menghasung kita untuk duduk bersama orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang berilmu dan beradab, wa husnil huda wal akhlaqil hamidah, dengan orang-orang yang memiliki ideologi yang benar dan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ini beliau sebutkan dalam kitab beliau Ikmalul Muallim bi Fawaidi Muslim, Syarah Sahih Muslim. Para ulama menyebutkan Syarah Sahih Muslim itu ratusan jumlahnya, dan di antara syarah yang paling terkenal adalah Syarah Imam Nawawi dan Syarah Imam Qadhi Iyad, Al-Ikmalul Muallim bi Fawaidi Muslim. Yang terakhir, pesan dari Syekh Abdul Razak, profesor guru besar di dalam Masjid Nabawi, kata beliau, fa'alal 'abdi takhayyurul julasa alladhina yu'inunahu 'alal khair.
maka seyogyanya setiap orang itu memilih teman-teman yang baik yang dapat menggiring dia untuk kepada kebaikan. Ya. Dengan orang yang ketika kita melihatnya kita langsung ingat salat berjamaah. Ketika kita nelpon dia langsung teringat salat tahajud. Ketika kita duduk bersamanya kita menjadi baik akhlak kita terhadap anak istri kita, menjadi lurus akhlak kita. Ya. Beda dengan orang-orang yang tidak baik. Jangankan bergaul dengannya, baru lihat nama dia berdering di HP kita langsung yang kita ingat PL, tender, suap menyuap yang kita ingat. Dia nelpon belum duduk baru muncul namanya di HP kita yang kita ingat suap menyuap, uang panas kapan masuk, yang kita ingat tender, yang kita ingat wanita, yang kita ingat diskotik dan yang semisal dengannya. Lebih buruk dari itu syirik atau bid'ah. Maka kata Syekh, fa innahu min a'zami asbabi tazkiyati nafsi wa salahiha. Karena teman saleh, teman baik itu sangat membantu seorang untuk membersihkan dirinya dan meluruskan dirinya. Wa an yahdhara khulata asyarr, dan hendaknya dia berhati-hati dari bergaul dengan orang-orang yang buruk, wa julasa'il fasad, dan teman-teman duduk yang menggiring dia kepada kerusakan. Fa innahum akhtaru alaihi minal jarab, karena mereka lebih berbahaya daripada wabah penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini hari kerja, kiranya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.